Saya sering neliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wa sahbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga ngendikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali washabi asmain. Selain males ya khutbah sing ngengkek, juga agak tipikal orang ngengkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajmain ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal ya. Itu harus ditobatkan ya. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Ma'had Ali. Karena ngelafatkan ajmain ora Jawa itu ora paham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah fa inna nukrimu jami'as sahabah. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Maklum. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek. Karena itu cara saya memarahi Ma'had Ali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah, gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Jika Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Hingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah huwa basarun. Buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Ma'had Ali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain nggak ditakriri ini saya curiga. Iya ya kalimat sepenting itu nggak ada penjelasannya, nggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru semoga gurunya. Nggak perlu pengasuh, nggak berani ya. Nah, jika kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik.
Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah, ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Said Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadru yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadru tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad SAW bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Dak mad da'at hun nasara fi nabihim. Wis muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira mak ing perkara iddaat hun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu dak mad da'at hun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Wansub ila adatihi masyi'ta min syarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu khaddun fayuriba anhu natikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Mahatali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Wahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Kumambang, itu dijadikan satu jadi kitab seri itu Gus Wahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak, Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik, padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur, saya pernah ngisi acara akhir sanas di Termas itu. Mbah Hasyim tuh mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah, beduk mun kalau dilihat sedanten. Saya itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagoan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilihat sedanten Mbah, kentong kalian beduk mau aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugunya, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu itu ya dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun, semua sahabatnya Nabi itu adil, entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah, dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat, lagi-lagi gak ditahkiki ini ya, jadi ini crackers ya sudah tahu ini kemana, pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini,
Dijawab oleh Tibak berjanji oleh Simtuduror bahwa bapaknya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa aslabi tohiroti ila arhamis tohiroti sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat saratun saronuru nubuati fi asari hurorihimul bahaya wa badara badruhu fi jabini jadihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hashim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hashim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basariyah. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsir rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam ila rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu atali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hashim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya Masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Matal ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na'. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal gak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyaka na'budu kulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah, Muhammad katakan iyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyaka na'. Memang iyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa?
Jadi hal-hal yang kecil itu, begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin lurus. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid." Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana manfa'atana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, manfa'atana mim marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya mamba'atana mim marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Iku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Rabi' itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali ber Said Muhammad, sekali ber Mbah Hashim, sekali ber Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Basim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklumat. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir, ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Dulu teman dekatnya Mbah Hashim, itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus. Idrus itu bin Umar, yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbah Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus.
Sofia punya adik Badi'ah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Nyai Fadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hasyim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hasyim Asy'ari. Di beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hasyim. Jadi di beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau saya ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil fi akhir hayati ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini. Ila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tafsir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu, ya dikira itu lafadz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini belum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Nah, tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayyusofi kama yakrohu. Ya anak-anak, kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi, ya An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi. Ayyusofi kama yakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan, imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu ba'da dhalik hifdhan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus saat terusnya waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri gak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun Mingkul Lida. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, akhirnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda.